Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Balik lagi di channel Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan analisis transaksi perusahaan jasa Mikita Cookies ya. Yang video sebelumnya sudah tayang di channel saya. Kalau teman-teman mau lihat dulu video part satunya, silahkan. Oke, kemarin itu sudah sampai di tanggal 2 bulan 11 ya. Oke, ayo kita sama-sama menganalisa transaksi ini, kemudian kita buat jurnal umumnya ya teman-teman. Nah di sini saya sudah menyelesaikan beberapa sampai di bawah ya, sampai selesai transaksinya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas supaya kita paham ya bagaimana cara menganalisa dan menempatkan akun dengan benar. Oke, tanggal 2 bulan 11 itu Mikita Cookies menerima pesanan dari CV Artasari untuk membuat nasi box sebanyak 300 unit, dimana satu unitnya dihargai sebesar 15.000 ya teman-teman. Nah, untuk mengerjakan pesanan tersebut, Mikita Cookies menerima uang DP nih teman-teman. Pembayaran pertama sebesar 1 juta dan sisanya dibayar 5 hari kemudian. Berarti ada kas ya, ada kas yang diterima sebanyak 1 juta ya, ada kas yang diterima sebanyak 1 juta. Kemudian dari 15.000 itu kita kalikan 300 untuk mendapat berapa sih total harganya. Nah, kita kalikan dapatlah 4.500.000 teman-teman. Nah, karena Mikita Cookies mendapatkan pembayaran 1 juta di awal, maka kita kurangi selisihnya. 4.500.000 dikurang 1 juta, hasilnya 3.500.000. Nah, 3.500.000 itu menjadi piutang usaha teman-teman yang akan dibayarkan 5 hari kemudian oleh CV Artasari. Jadi jurnalnya adalah kas bertambah di debit 1 juta, piutang usaha bertambah di debit 3.500.000, pendapatan usaha bertambah di kredit jadi 4.500.000. Nah, saya juga mau mengingatkan kembali untuk teman-teman itu agar kalau mau mudah menganalisa transaksi ya pelajari dulu saldo normal akun. Oke, lanjut. Tanggal 5 bulan 11 Mikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar 2.800.000. Oh iya, saya lupa ya teman-teman, di bawah ini ada daftar rekeningnya ya. Jadi di sini kita mengikut di sini ya teman-teman. Oke. Mana tadi? Tanggal 5. Mikita Cookies membayar biaya listrik dan telepon sebesar Rp 2.800.000. Ini mudah ya teman-teman, jurnalnya itu beban pada kas atau biaya listrik dan telepon pada kas sebesar 2.800.000. Nah, selalu ingat jika beban saldo normalnya di debit ya, kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Dan saldo kas itu dia termasuk golongan aset, kalau bertambah dia di debit, kalau berkurang dia di kredit. Oke, tanggal 7 bulan 11 menerima sisa pembayaran dari CV Artasari. Jadi CV Artasari melunasi utangnya di tanggal 2 ya teman-teman. Nah, untuk transaksi tanggal 2 bulan 11 sebesar 3.500.000. Jadi jurnalnya itu kas pada piutang usaha 3.500.000. Kenapa piutang usaha di kredit? Ya karena kan kalau aset berkurang ya dia di kredit. Piutang usaha kan termasuk aset ya teman-teman. Oke, lanjut tanggal 15 bulan 11 Mikita Cookies membeli kendaraan box dari PT Daihatsu Motor untuk mengangkut pesanan catering seharga 65 juta. Untuk itu Mikita Cookies membayar uang muka sebesar 10 juta. Berarti ada uang yang keluar sebesar 10 juta dan ada utang yang bertambah sebesar 55 juta. Jadi otomatis jurnalnya adalah kendaraan itu di debit seharga 65 juta, di kredit kas sebesar 10 juta dan di kredit juga utang usaha sebesar 55 juta. Jadi udah seimbang ya teman-teman. Oke, tanggal 20 bulan 11 Mikita Cookies menerima pesanan catering dari Nyonya Rosita untuk acara pernikahan.
foto acara pernikahan senilai 45 juta. Pembayaran pertama 5 juta dan sisanya dibayar 2 hari kemudian. Ini sama di transaksi tanggal 2 ya teman-teman. Nah, jadi jurnalnya itu kas 5 juta, piutang usaha 40 juta, pendapatan usaha dikredit 45 juta. Oke, lanjut. Transaksi tanggal 22 bulan 11, Megita Cookies menerima sisa pembayaran dari Nyonya Rosita sebesar 40 juta. Berarti kas pada piutang usaha sebesar 40 juta. Oke, lanjut tanggal 25. Nah, tanggal 25 ini Megita Cookies memberi pinjaman uang tunai kepada CV Artasari senilai 8 juta dengan bunga 1% per tahun. Pinjaman ini berjangka waktu 1 tahun. Nah, ini kan di luar usahanya ya teman-teman ya. Kan ini Megita Cookies kan bergerak di bidang catering, tapi kan dia memberi pinjaman, berarti itu termasuk piutang lain-lain. Jadi jurnalnya itu piutang lain-lain pada kas sebesar 8 juta. Oke, lanjut lagi di tanggal 28 bulan 11, Megita Cookies ya. Ini sudah hampir ya teman-teman. Megita Cookies membayar gaji 5 orang tenaga kerja sebesar 11.500.000. Tenaga kerja ini baru direkrut pada awal bulan November. Nah, itu apa jurnalnya? Biaya gaji pada kas. Ingat, kita sesuaikan di sini dengan akun-akun yang ada di keterangan ya. Nah, itu biaya gaji ya teman-teman. Oke, tanggal 6 bulan 12 Megita Cookies membayar listrik dan telepon sebesar 3.200.000. Ini gampang ya teman-teman, biaya listrik dan telepon di debit 3.200.000 dan kas 3.200.000 di kredit. Ini ya. Oke, tanggal 15 Megita Cookies membayar cicilan utang ke PT Daihatsu Motor senilai 3.500.000. Jurnalnya itu utang usaha di debit 3.500.000 dan kas di kredit. Oke, lanjut lagi. Di tanggal 19 Megita Cookies menerima pesanan kue dari Nyonya Mita senilai 2.500.000. Uangnya baru akan dibayar 2 minggu kemudian. Berarti ada piutang usaha ya. Jadi piutang usaha pada pendapatan usaha. Kemudian transaksi yang terakhir itu tanggal 28 bulan 12 Megita Cookies membayar gaji 8 orang tenaga kerja sebesar 15.500.000 sebanyak 3 orang tenaga kerja baru direkrut bulan Desember. Jadi sama ya tadi, biaya gaji pada kas. Nah, setelah dihitung atau setelah dianalisa transaksinya, teman-teman sisa menghitung berapa jumlah yang ada di sisi debit saldonya dan berapa jumlah yang ada di sisi kredit. Kalau sudah balance seperti ini berarti itu sudah benar ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu konten kita pada hari ini, karena kan aplikasi perekam saya ini berbatas waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar, dan jika kalian mau belajar lagi tentang dasar-dasar akuntansi silahkan lihat konten-konten saya sebelumnya. Oke, saya Insinyur Akbar mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.